Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki pada bab 2, yaitu mengenai koordinat kartesius. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama ibu yaitu Lia Mislia dari mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang akan mengajar di SMP Negeri 14 Cirebon dalam 2 bulan ke depan. Kompetensi dasar pada koordinat kartesius yang pertama, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah pembelajaran selesai, siswa dapat memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan juga bisa memahami posisi titik terhadap titik asal dan terhadap titik tertentu. Nah, langsung saja ya pembahasannya. Nah, beliau ini merupakan penemu sistem koordinat kartesius. Penamaan sistem koordinat kartesius diambil dari nama ilmuwan yang menemukan sistem koordinat kartesius, yaitu René Descartes. Nah, beliau ini memiliki kontribusi besar di bidang matematika, sehingga dijuluki juga sebagai Bapak Matematika Modern. Nah, selanjutnya ayo kita mengingat. Bidang kartesius adalah tempat menggambar diagram kartesius. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, sumbu X yaitu membentang secara horizontal dari kiri ke kanan. Kemudian sumbu Y membentang secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y ini dinamakan titik pusat, yaitu titik 0 yang bisa disebut juga titik origin. Selanjutnya, istilah pada bidang kartesius. Bidang kartesius ini terbagi menjadi 4 wilayah atau juga disebut 4 kuadran. Kuadran 1 terletak di sini, kemudian ini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, perhatikan kuadran 1. Kuadran 1 ini nilai X dan nilai Y-nya positif. Kemudian di kuadran 2 nilai X-nya negatif dan Y-nya positif. Di kuadran 3 nilai X dan nilai Y-nya negatif, dan di kuadran 4 yaitu nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Nah, jangan sampai lupa ya, ingat-ingat. Jadi, koordinat kartesius ini memiliki 4 kuadran. Nah, selanjutnya posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik pada bidang kartesius ditulis dalam bentuk koordinat X, Y. X ini absis dan Y ini ordinat. Perhatikan contoh pada gambar. Kita lihat titik A. Titik A diketahui titik koordinatnya 7,4. Maka absisnya 7 dan ordinatnya 4. Kemudian titik B diketahui koordinat titik B yaitu min 7,4. Maka absisnya min 7 dan ordinatnya 4. Begitupun dengan titik C. Titik C diketahui titik koordinatnya min 7, min 4, maka min 7 merupakan absis dan min 4 merupakan ordinat. Dan titik D diketahui titik koordinatnya 7, min 4, maka absisnya 7 dan ordinatnya min 4. Nah,
Kita ulang ya pada istilah koordinat kartesius. Berarti titik A ini berada di kuadran 1. Titik C berada di kuadran 3. Titik D di kuadran 4 dan titik B di kuadran 2. Selanjutnya, jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan diagram kartesius beserta telah diketahui titik E, titik F, dan titik G. Terlihat bahwa titik E ini berada di dua satuan dari sumbu X dan dua satuan dari sumbu Y. Kemudian kita lihat titik F. Titik F ini titik koordinatnya min 2,1. Maka titik F berada di satu satuan dari sumbu X dan dua satuan dari sumbu Y. Sekarang kita lihat titik G. Titik G ini titik koordinatnya min 3, min 3. Maka titik G ini berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan titik E, X, Y dengan X merupakan jarak dari titik E terhadap sumbu Y dan Y ini merupakan jarak dari titik E terhadap sumbu X. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu tuliskan koordinat titik E dan titik F. Maka kita lihat di mana titik E dan titik E di sini. Terlihat bahwa titik E titik koordinatnya min 3, min 3. Kemudian dan ditanyakan juga titik F. Lihat titik F. Maka titik F ini titik koordinatnya min 5, min 6. Kemudian soal yang kedua, bagaimanakah posisi titik A dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita perhatikan terlebih dahulu titik A. Titik A ini berarti titik koordinatnya 2,6. Maka titik A ini 6 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Kemudian titik H. Titik H ini berarti titik koordinatnya 3, min 6. Maka titik H ini 6 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Seperti itu ya. Selanjutnya, posisi titik terhadap titik asal. Contoh kasus, perhatikan titik E, titik F, dan titik G pada diagram kartesius. Kita lihat titik E yang berwarna kuning. Terlihat titik E ini 2 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas, maka titik koordinatnya 2,2. Kemudian titik F. Titik F ini yang berwarna merah 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas, maka titik koordinatnya min 2,1. Titik F ini terletak di kuadran 2, maka nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya positif. Yang terakhir kita perhatikan titik G. Nah, titik G ini yang berwarna hijau 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah, maka titik koordinatnya min 3, min 3. Disimpulkan berdasarkan contoh ini, nilai X, Y positif jika dari titik asal ke kanan dan ke atas. Dan jika nilai X, Y-nya negatif, maka dari titik asal ini ke bawah dan ke kiri. Kemudian posisi titik terhadap titik tertentu. Kita perhatikan gambar di samping. Diketahui titik A, titik B, dan titik C, kemudian titik D. Misalkan titik B ini merupakan titik acuan
yaitu titik asal. Titik acuan itu bisa disebut dengan titik asal. Nah, kita perhatikan titik A. Berarti titik A ini terlihat dari titik asalnya berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Lihat yang berwarna kuning. Maka koordinat titik A itu min 5,1. Kemudian kita lihat titik C. Dari titik asalnya. Nah, berarti 1 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah. Maka titik koordinatnya 1, min 6. Kemudian titik D yang berwarna biru. Kita lihat dari titik asalnya, yaitu 5 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Maka titik koordinatnya min 5, min 5. Kita langsung ke contoh soal. Perhatikan diagram kartesius ini. Pertanyaannya, tuliskan koordinat atau posisi relatif B terhadap titik acuan A. Nah, titik acuan ini A yang diketahui titik A-nya 2,6. Kemudian titik B-nya 5,5. Caranya kita lihat di sini. Kan titik A diketahui titik koordinatnya 2,6. Maka 2 yaitu X1 dan 6 Y1. Kemudian titik B-nya 5,5. Maka X2-nya 5 dan Y-nya 5. Y2-nya 5. Caranya X2 dikurangi X1. Kita lihat X2-nya 5. Kemudian X1-nya 2, maka 5 dikurangi 2, 3. Kita hitung selanjutnya yang Y-nya. Sama caranya, Y2 dikurangi Y1. Y2-nya 5, Y1-nya 6. Maka 5 dikurangi 6 yaitu min 1. Sehingga koordinat relatif B dengan acuan A adalah 3, min 1. Contoh soal yang kedua yaitu tuliskan koordinat relatif E terhadap titik acuan G. Ini E diketahui titik koordinatnya min 3, min 3 dan G diketahui titik koordinatnya 5, min 4. Sama caranya seperti tadi. Dengan titik G, X1-nya 5 dan Y1-nya min 4. Kemudian titik E, X2-nya min 3 dan Y2-nya min 3. X2 dikurangi X1 berarti min 3 dikurangi min 5, jadinya min 8. Kemudian Y-nya, caranya Y2 dikurangi Y1. Negatif 3 dikurangi negatif 4, maka hasilnya 1. Sehingga koordinat relatif B dengan acuan A adalah negatif 8,1. Kesimpulannya, jarak titik A, AB dengan A merupakan jarak dari titik A terhadap sumbu Y dan B merupakan jarak dari titik A terhadap sumbu X. Kemudian, jarak titik A terhadap titik asal berjarak A satuan ke atas atau ke bawah bergantung nilai positif negatifnya, dan B satuan ke kanan atau ke kiri bergantung nilai positif negatifnya. Kemudian, jarak titik A terhadap titik B berjarak A dikurangi X satuan ke atas atau ke bawah bergantung nilai positif negatifnya, dan B kurangi Y satuan ke kanan atau ke kiri bergantung nilai positif negatifnya. Nah, selanjutnya jangan lupa diisi latihannya melalui Google Form, dan ini linknya, jangan lupa dikerjakan ya.
Sekian pertemuan pada hari ini. Jika masih ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan, bisa langsung japri. Kemudian jangan lupa dikerjakan latihannya. Bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.